Film akan diperlihatkan pada seorang pembunuh bayaran yang bernama Leon. Leon yang saat ini sedang diberikan tugas oleh majikannya yang bernama Tony. Dan Leon pun dikenal sebagai seseorang yang sangat profesional, dan minuman kesukaannya adalah susu putih. Dan inilah targetnya Leon, seorang bos mafia yang lagi menyewa sebuah kamar hotel, untuk bermain bersama perempuan cantik yang dikirim langsung dari Kepulauan Galapagos. Di saat si bos menyuruh semua anak buahnya untuk keluar, dan meminta mereka untuk tunggu sampai semuanya selesai. Yeah, what? He's coming up. What's he look like? Tonto downstairs. Dan ya, si bos pun langsung menyuruh anak buahnya segera bersiap untuk menyambut kedatangan seseorang yang sangat serius. Tidak salah lagi, pasti itu adalah Leon yang sangat profesional, yang tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan targetnya. Melihat semua anak buahnya mati, si bos pun langsung kepanikan sambil mencoba untuk menghubunginya. Dan ya, layaknya burung hantu, Leon pun muncul dengan senyap dari dalam kegelapan. Di saat Leon sedang menyuruh si bos untuk menghubungi sebuah nomor tersebut, ternyata nomor yang dihubunginya adalah nomor telepon pelanggan yang menyewa jasa Leon yang sama-sama bos mafia. Dan si pelanggan tersebut meminta si bos gemuk ini untuk jangan menginjakkan kakinya di kota ini lagi, karena jika itu terulang kembali, maka tahu sendiri akibatnya. Do you understand? Setelah bekerja, Leon pun langsung pulang ke tempat tinggalnya di apartemen. Dan di sini ada seorang anak tetangga yang bernama Matilda, yang sedang ngelamun sendirian dengan wajah sedikit memar. Sebenarnya Leon sudah lama sadar dengan nasib malang Matilda yang selalu menjadi korban kekerasan oleh ibu dan ayahnya. Namun Leon memutuskan untuk diam karena tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Berapa lama setelah Leon masuk ke kamar, kita akan menunjukkan ayahnya Matilda yang sedang berbincang dengan seseorang yang bernama Malky. Rupa-rupanya si ayah sedang terlibat masalah yang cukup serius terkait sejumlah narkoba dan uang yang hilang. Malky pun curiga jika si ayah ini telah mencuri barang miliknya. Namun si ayah tetap berisi keras jika dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. I'm telling you the truth. Karena si ayah tetap berisi keras dengan pengakuannya, Malky pun terpaksa memberitahu rekannya yang bernama Stan, bahwa si ayah tidak mau memberitahu di mana barang mereka. Di mana Stan ini memiliki karakter yang cukup kalem santai, tapi sangat mematikan, yang emang jika kalau si ayah tidak mencurinya, tolong temukan pelakunya sampai besok siang. Just do me a favor. Find out who did. Noon. Dari tadi Leon ternyata terus mengawasi hanya untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Leon dikenal seorang yang suka menyendiri yang melakukan rutinitas di setiap hari. Dan hal yang paling ia sayangi adalah tanaman di dalam pot yang sudah lama ia rawat. Esok pagi pun tiba, kita akan melihat kehidupan Matilda di keluarganya. Ada si ibu, ayah, kakak perempuan, dan adik yang masih berusia 4 tahun. Dari berempat anggota keluarganya hanya si adiklah yang paling Matilda sayangi, karena hanya dia yang tidak pernah marah dan membuat jengkel di rumah. Tepat pada waktu siang hari ketika Matilda sedang disuruh belanja di warung Bu Jamilah, muncullah beberapa pria bersenjata dengan badan tinggi besar yang mendatangi apartemen ini. Dan mereka adalah komplotannya Stan yang datang untuk menagih apa yang sudah ayah janjikan kemarin sore. Dan ya, setiap sebelum memulai beraktivitas,
Stan selalu mengkonsumsi barang haram yang ia masukkan ke dalam obat kapsul. Tanpa memberikan aba-aba sebelumnya, Stan dengan sekonyong-konyongnya merebut senjata milik Malky dan membantai habis semua orang yang ada di dalam rumah ini. Selesai menghabisi si kakak, si ibu, dan si adik, Stan pun menghampiri si ayah yang hanya nyelempit di pojok ruangan tanpa bertindak apa-apa. Namun ketika Stan memalingkan wajahnya, si ayah diam-diam mengambil senjatanya. Dikira sudah aman, si ayah pun langsung berlari menuju pintu keluar. Dan ya, si ayah pun mati ditembak oleh Stan. Stan yang mengalami terserempet peluru yang membuat jas barunya robek. Stan pun kesal dengan hal itu sehingga terus membasmi si ayah meski sudah tak bernyawa, dan berhasil ditenangkan oleh Malky yang terlihat kerepotan menghadapi rekan brutalnya itu. Stan, what are you doing? What are you doing? He's dead! But he ruined my suit. You wear something new. Let it on fire! Berapa lama? Muncullah Matilda yang baru pulang belanja dan melihat ayahnya terpapar di depan pintu, beserta banyak pria bersenjata memenuhi kamar apartemennya. Matilda yang cerdas pun pura-pura tidak peduli dengan hal tersebut, dan menekan bel pintu kamar Leon dengan memohon sambil menangis agar segera dibukakan pintunya. Setelah melihat foto keluarga si ayah, Malky pun menyuruh anak buahnya untuk mencari satu anak lagi yang masih tersisa, yaitu Matilda. Di saat salah satu penjaga yang berjaga di luar pun langsung curiga dengan satu anak yang baru saja lewat, dan sempat mendekati pintu kamar Leon, tapi tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Don't you recognize me? Beberapa saat setelah Stan dan rekannya pergi, Leon pun turut rasa duka citanya atas kematian keluarga Matilda. Tapi Matilda menangis bukan karena sedih atas kematian ibu ayah ataupun kakak perempuannya. Tapi Matilda hanya menangisi adiknya yang masih berumur 4 tahun, dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada ayah, ibu, dan kakak perempuannya. What did he do? He's 4 years old. Tidak seperti gadis pada seumurannya, Matilda ini adalah gadis yang cerdas dan sudah bisa berpikir secara dewasa. Ketika Leon sedang mengambil minuman ke belakang, Matilda yang iseng membuka barang milik Leon yang ternyata berisi senjata. Leon sehingga akhirnya jujur bahwa pekerjaannya adalah seorang pembunuh bayaran. Go. Matilda pun bertanya, "Berapa tarif menyewa jasamu?" Leon pun menjawab, $5.000 per kepala, atau setara 80 juta rupiah untuk satu nyawa. Karena Matilda tidak punya uang sebanyak itu, Matilda dengan polosnya berkata, bahwa ia akan mau bersedia menjadi pembantu Leon, seperti menyapu, membereskan baju, menyiapkan makanan, dan mengepel, asalkan Leon mau menghabisi orang-orang yang sudah membunuh adik kesayangannya. Is it a deal? What do you want me to do? Bukannya mengabulkan permintaannya, Leon justru malah memberikan sebuah pistol agar Matilda melakukannya sendiri. Karena Matilda tidak berkarakter sesuai umurnya, Leon pun cukup terkejut saat melihatnya nekat menembakkan pistol keluar jendela, dan gara-gara kelakuannya tersebut, Leon harus berpindah tempat tinggal dengan membawa Matilda bersamanya. Sesampainya di apartemen baru, Leon langsung meneliti semua sudut ruangan sebagai bagian dari protokol keamanan. Matilda lagi-lagi memukau niatnya untuk membalas dendam, namun bedanya Matilda kali ini ingin bertindak sendiri, sehingga Leon diminta untuk mengajarinya teknik atau teori dasar tentang bagaimana caranya menghabisi nyawa seseorang. I need this, Leon. What do you think?
Just a theory. Tak tega melihat penderitaan Matilda, Leon pun memutuskan menemui Tony majikannya untuk meminjam senapan laras panjang. Di saat Leon mau mengajari Matilda cara menembak yang benar, dengan menargetkan orang lain dari kejauhan. Targetnya adalah seorang selebriti yang sedang jogging ditemani oleh para pengawal, dan si Matilda pun disuruh untuk menarik nafas secara teratur. Yang karena itu cuma hanya latihan, Leon pun sengaja menggunakan peluru paintball yang tidak membuat terluka. Sejak saat itu, Matilda dan Leon pun hidup bersama, dan kedekatan mereka berdua semakin terjalin erat. Suatu hari, Leon pun kembali menemui Tony untuk meminta sedikit uang gajinya yang selama ini ditabung dengan baik oleh Tony. Jadi setiap kali Leon bertugas, uang bayarannya sangat jarang diambil, melainkan disimpan di akun pribadi milik Tony. Yang karena sekarang ini ada Matilda, otomatis kebutuhannya pun menjadi bertambah, dan Leon pun ingin meminta sedikit tambahan uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Ketika Tony sedang mengambil uangnya, Leon yang tak sengaja melihat Matilda sedang berbincang dengan seorang pemuda asing. Leon dengan sigap langsung keluar dan melarang Matilda untuk berinteraksi dengan orang yang tak dikenal, karena hal tersebut justru malah ditanggapi berbeda oleh si Matilda ini. Stay away from him, looks like a weirdo. Dan ya, Matilda menganggap sikap Leon barusan adalah sebagai bentuk rasa cemburu. Dan Matilda dengan terang-terangan mengaku bahwa dirinya sudah jatuh cinta kepada Leon. It's the first time for me, you know. Keesokannya, di saat Leon sedang pergi bekerja, Matilda pun diam-diam pergi keluar menuju ke apartemen bekas tempat tinggalnya. Selain menemukan boneka kelinci kesayangan adiknya, Matilda juga teringat dengan uang milik ayahnya yang disembunyikan di bawah lantai, tepat saat ada Stan dan beberapa polisi tiba di sana untuk memeriksa TKP tersebut. We know you're a busy man and... Dan pemirsa mungkin akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Stan ternyata adalah seorang polisi satuan reser narkoba, yang saat ini sedang dimintai keterangan terkait kronologi bagaimana keluarga ini bisa mati, di mana Stan yang terkenal memanipulasi pun terus bertingkah dan malah memarahi balik kedua petugas kriminal tersebut. I haven't got time for this Mickey Mouse bullshit! Matilda yang menyadari Stan adalah salah satu pelaku kematian adiknya, Matilda pun langsung menyewa taksi untuk membuntuti Stan dari belakang, sehingga sekarang Matilda sudah tahu siapa dan di mana targetnya biasa berada. Sampai di apartemen, Matilda pun langsung menunjukkan sejumlah uang kepada Leon sebagai pembayaran, agar Leon mau menghabisi pembunuh adiknya yaitu si Stan, namun Leon tetap menolaknya. Karena menurutnya balas dendam hanya akan membuat Matilda semakin menderita. A little bit of love in you. Tak tega melihat Matilda terus menangis sampai terseduh-seduh, Leon pun memutuskan menemui Tony dengan membawa Matilda bersamanya. Disaksikan oleh Tony dan semua orang yang ada di restorannya, Leon pun dengan jujur memohon izin untuk mengajak Matilda dalam pekerjaannya. Sempat menganggap ini hal yang konyol. Tony pun akhirnya memberikan izin selama Matilda tidak mengganggu pekerjaannya. I know she's young, but she learns fast. Tepat di hari pertama bekerja, Matilda mendapat tugas untuk memancing si target keluar. Di saat Leon yang sudah bersiap dengan alat pemotong rantai pun langsung masuk dan berhasil mendesak si target untuk menyerah. Now, it's clean. Sejak hari itu, Leon selalu mengajak dalam pekerjaannya, tidak hanya menjadi partner yang baik, tapi juga menjadi warna baru yang mewarnai setiap hari-harinya. Just the two of us. We can make it if we
1 bulan Leon hidup bersama dengan Matilda, Leon kembali menemui Tony untuk mengutarakan satu permintaan. Leon ingin agar seluruh tabungannya diserahkan kepada Matilda, seandainya suatu saat nanti ia mati atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Matilda masih punya bekal untuk melanjutkan hidup panjangnya. Thank you, Tony. You can count on me, Leon. Entah apa yang sedang Leon rencanakan. Di hari yang sama setelah menemui Tony, Leon pun pulang ke apartemen dan pamit keluar untuk melakukan bertugas seorang diri. Matilda hanya menurut saja dan tidak berani memaksa ikut bersamanya. Berjam-jam ditinggal sendirian, Matilda pun kembali kepikiran dengan hasrat untuk membalas dendamnya, dan tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa mengakhiri hidup si Stan. Sehingga tanpa sepengetahuan Leon, Matilda pun pergi ke kantor polisi untuk membalas dendam hanya seorang diri. Penuh dengan percaya diri, Matilda pun mengikuti Stan yang masuk ke dalam toilet. Dan ya, Stan tiba-tiba muncul dari balik pintu, dan tentu saja dia jauh lebih cerdas dan jauh lebih cerdik ketimbang Matilda. Bukannya mengancam Stan, justru malah Matilda yang harus terdesak dengan dipaksa buka mulut tentang siapa orang yang sudah menyuruhnya. Di saat satu anak buah Stan pun tiba-tiba masuk untuk memberitahu kabar terkait Malky rekannya, yang ternyata sudah mati dibunuh oleh seseorang yang sangat profesional. Malky was making a buy. This guy came from the outside. Sadar jika kematian Malky ada hubungannya dengan gadis ini, Stan pun menyuruh anak buahnya untuk tahan dulu Matilda di kantor. Pada waktu yang sama, Leon yang baru pulang ke apartemen pun langsung terkejut dengan kertas berisi pesan yang dibuat oleh Matilda. Terkait rencana balas dendam yang dilakukannya sendirian. Millie, what do you plan to do with all these guns, huh? Bullets. She was planning on taking out the whole building. Tanpa buang waktu, Leon pun langsung menuju ke lokasi tanpa sembunyi-sembunyi, dan inilah yang terjadi. Setelah Leon berhasil menyelamatkan dan membawa pulang Matilda, kita akan diperlihatkan Stan yang mendatangi kediaman Tony, untuk mencari tahu siapa profesional yang sudah menghabisi 3 anak buah terbaiknya. Karena nama Tony sudah dikenal dan terkenal sangat populer di kota ini sebagai penyedia jasa pembunuh bayaran, maka Stan otomatis yakin jika sosok yang sudah melakukannya adalah anak didiknya si Tony ini. Wait. There's more. Keesokan paginya ketika Matilda baru pulang belanja, ia langsung disergap oleh tim taktis kepolisian yang bermaksud buat menangkap Leon. Di saat Matilda ditanya tentang adakah kode atau cara mengetuk rahasia, Matilda pun mengiyakan dan memberikan kode palsu agar Leon langsung mengetahuinya. Position, we're ready to go. Be careful. Alpha Tim Alpha yang berjumlah dari 4 orang pun masuk dengan kode palsu yang sudah Matilda tunjukkan. Di saat ini akan menjadi bencana besar ketika mereka belum menyadari jika target yang sedang mereka incar adalah seseorang yang sangat berbahaya. Dan ya, kurang dari 10 detik tim Alpha pun sudah terpapar tidak berdaya, sehingga menyadari tim yang sudah ada tidak cukup untuk menghadapi Leon. Stan pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil seluruh pasukan yang ada di kantor. Man down, man. Bring me everyone. Setelah pasukan tambahan sudah tiba, mereka langsung masuk ke dalam kamar. Dan ya, tim topeng pun bernasib sama seperti tim sebelumnya, di mana satu anggota yang ketakutan pun disuruh untuk memeriksa sebentar. Leon pun berhasil menyelamatkan Matilda dan membawanya masuk ke kamar. Di tengah berperangan bidikan sniper yang menggunakan laser,
Leon masih sempat-sempatnya mengamankan pot tanaman kesayangannya. Ia kemudian membobol dinding yang terhubung langsung ke pintu keluar, dan meminta Matilda untuk pergi ke tempat Tony duluan. Di waktu yang sama, tim taktis membawa senjata pemungkas berupa peluncur roket mini yang hanya untuk menghabisi satu orang saja. Setelah ledakan selesai, tim taktis pun masuk untuk memeriksa. Mereka mengira Leon sudah kabur, dan hanya menemukan satu anggota rekannya yang sedang terluka. Siapa sangka itu ternyata adalah Leon yang berhasil selamat dari ledakan dan menyamar menjadi polisi, sehingga ia bisa pergi keluar tanpa dicurigai. What, you're 200 men and you can't find one man on a girl? Squad number 1, what's the status on the... Ketika Leon sedang diperiksa oleh tim medis, Stan yang sebelumnya sudah mengetahui wajah Leon pun akhirnya sadar jika Leon ternyata masih hidup, sehingga ketika Leon sedang berjalan menuju pintu keluar, Stan pun diam-diam mengikutinya dari belakang sembari menodongkan sepucuk pistol. Detik-detik di ujung nyawa, disitulah Leon meraih tangan Stan dan memberikan sebuah pin cincin granat. Di saat Stan membuka seragamnya, ternyata ada lebih dari satu peledak terpasang di tubuhnya, sehingga tamatlah riwayat mereka berdua. Beralih ke Matilda yang sudah sampai di kediaman Tony. Sesuai wasiat terakhir, Leon seluruh uang tabungan miliknya akan diwariskan kepada Matilda, dengan cara dicicil sedikit-sedikit supaya tidak cepat habis. Dan Matilda sendiri mendatangi panti asuhan terdekat dan akan tetap menjalankan hidupnya dengan pengalaman luar biasa sebagai bekal ketika nanti dewasa.